Halo guys, selamat datang di vlog tim Belajar Dulu Biar Nggak Blur. Asik. Jadi hari ini kita lagi ada di taman dan ini sebenarnya dadakan banget. Iya, awalnya kita bingung mau ngerjain apa gimana. Terus akhirnya kepikiran, ya udahlah kapan aja sekalian jalan. Dan ternyata tempatnya lumayan bagus juga, banyak spot yang estetik. Ini lucu nih, cocok buat foto. Tapi masalahnya Apa? siapa yang mesti fotoin? Aku. Nah, kebetulan ada Nauza nih, yang katanya mantan anak OSIS Sekbi TIK yang pernah pegang kamera. Tapi aku tuh cuma bisa basic doang, jangan banyak banyak. Gak apa-apa, yang penting lebih dari kita. Yaudah, nih aku coba fotoin berdua. Boleh. Nih, lihat. Loh, kok blur? Emang iya? Now, ajarin kita cara pakai kamera dong. Ya please, minimal nggak blur lah. Gimana ya? Jujur, aku tuh cuma bisa pakai doang. Maksudnya? Maksudnya, aku takut kalau aku ngejelasin nanti kalian malah tambah bingung. Ya gimana dong? Gimana ya? Tapi tadi tuh aku kesini sama ayah aku. Ayah aku itu kan lebih ngerti tentang kamera. Serius? Ya udah, kita minta ajarin beliau aja. Ya udah, yuk samperin. Ya. Halo Om, Halo Ana. kita mau belajar fotografi nih Om, boleh ya diajarin? Boleh banget dong. Langsung aja ke pertanyaan ya Om, tanpa lama-lama. Oke. Om, fotografi itu apa sih secara sederhana? Sekarang aku jelasin ya, kalau fotografi itu secara sederhana dari awalnya fotografi itu berasal dari dua kata, yaitu foto dan grafi. Foto itu berarti cahaya dan grafi itu menggambar. Nah, kalau misalnya kita persingkat, fotografi itu adalah kita menggambar dengan bantuan cahaya. Nah, bantuan cahayanya itu kita rekam di alat yang bernama kamera. Nah, seperti itu pada dasarnya fotografi secara sederhana. Kalau pemula mulai dari mana ya Om? Kalau pemula dari mana? Itu pertanyaan yang dasar ya. Jadi sebenarnya pemula itu harus tahu nih, kalau kamera itu sebenarnya udah pinter-pinter banget nih sekarang ya. Jadi fungsinya itu udah gampang banget. Kalau misalnya kita mau foto apa, di sini sudah ada program otomatisnya ya. Nah, kalau misalkan pertanyaannya pemula mulai dari mana? Pertama, kita harus tahu dulu nih fungsi kamera itu apa. Fungsi kamera, terus cara kita memfokuskan kepada objek gimana. Yang kedua, lalu kita belajar komposisi. Nah, sebenarnya di kamera ini udah diatur nih. Kalau kita ke program auto, kita tinggal ambil gambar, jepret, udah jadi. Cuman di sini nanti kita akan belajar gimana caranya mengambil gambar dengan baik. Cara pegang kamera yang benar gimana? Sekarang aku ajarin ya cara pegang kamera yang benar itu gimana. Pertama, ini dikalungkan dulu nih, kalau ada talinya dikalungkan ini biar aman. Kedua, misalnya begini nih, cara pegang kamera itu aku liatin ya ke kamera ya. Nah, cara pegangnya itu begini nih, tangan kiri yang kuat itu menopang di lensa. Yang kedua, tangan kanan itu ini kan buat ini ya, shutter namanya ya. Jadi pas kita mau jepret, namanya kita klik shutter. Nah, ini pegang ke sini nih, shutternya nih. Ketiga, nah kalau misalnya kita mau ngezoom atau apa, nah ini usahakan seperti ini. Nah, ketiga, tangan ini bersandar di dada. Jadi menopang ya. Oke. Nah, ini menopang, baru kita klik begini. Kita lihat viewfindernya. Shutter deh. Klik gitu. Mode paling gampang untuk pemula apa ya Om? Oke, sebelumnya aku jelasin ya. Di sini kan di kamera itu ada beberapa mode ya. Contohnya ada program. Di sini ada program, ada speed priority, ada aperture priority, sama manual. Di sini juga ada program-program lainnya tuh. Ada buat foto makro, foto sport, foto landscape. Nanti kita jelasin secara detail ya. Cuman kalau untuk pemula ada pilihan nih, yang biasanya di kamera itu udah disediakan. Kalau misalnya dia mau pakai buat foto portrait, jadi foto misalnya foto model ya, foto model ada modelnya. Biasanya kita gunakan yang aperture priority, atau di sini tulisnya AV. Nah, kalau misalnya si fotografernya pengen foto sport, jadi kayak misalnya ada orang olahraga, orang jalan, orang lari, itu kita gunakan yang speed priority.
Nah, kalau misalnya si fotografernya itu udah mulai canggih nih, dia udah bisa menentukan diafragma sendiri, sudah bisa menentukan speednya, dan punya konsep tersendiri, maka bisa dipakai nih yang program manual nih. Cara belajarnya gimana sih? Nah, di sini kita pakai pertama-tama, di sini kan ada mode program ya. Nah, dari program itu nanti kita belajar tuh, oh kalau misalnya kondisinya seperti ini, kita pakai aperture-nya berapa, diafragmanya berapa, dan speed-nya berapa. Nah, nanti kita tinggal atur itu ISO-nya berapa. Jadi fotografi itu tergantung tuh sama tiga komponen tadi, diafragma, speed, sama ISO. Ya, jadi tiga itu tuh yang nanti bakal pemula tuh ajarin matang aja. Jadi sedikit-sedikit dipelajari tentang diafragma, speed, dan ISO. Nah, di tombol kamera ini ada gambar-gambar seperti ini, ada huruf M, AV, TV, dan P. Nah, kalau misalnya M itu adalah manual. Nah, kalau AV itu aperture, priority aperture tuh diafragmanya yang kita atur, nanti speednya mengikuti. Nah, kemudian ini TV itu speed priority, jadi kita atur speednya, nanti kemudian diafragmanya kamera yang atur. Nah, kalau P itu program itu dia dua-duanya otomatis diatur sama kamera. Nah, ada satu lagi nih, ini kalau A ini auto, jadi semua sudah diatur sama kamera Canon ini. Nah, terus ada gambar lagi nih, kalau misalnya kita mau foto portrait, ada foto landscape, ada foto makro, dan ada foto sport, semua sebenarnya di kamera ini sudah ada. Jadi buat pemula, sebenarnya kita cuma tinggal memakai fungsi kamera ini dengan lalu dipelajari dengan secara detail ya. Nanti baru kita tahu tuh diafragmanya apa, speednya berapa, diafragmanya berapa, dan hasil yang didapatkan itu nanti apa. Om, aku juga mau nanya, kenapa sih foto kita bisa blur? Oh, tadi fotonya blur ya. Blur itu ada dua faktor nih. Pertama, mungkin kamu pegang kameranya goyang. Jadi ketika kamu shutter, saat shutter ini kamu ada goyangan sedikit aja, karena pengaruh juga goyangan sedikit seperti ini akan menghasilkan gambar yang blur. Jadi istilahnya blur itu tidak fokus tepat dan tajam. Nah, yang kedua mungkin settingan di speed atau diafragmanya. Nah, kalau misalnya goyang, biasanya kita harus biasanya speednya itu di speed yang rendah, seperti di bawah 1/60 itu, kecuali orang-orang tertentu dengan speed 1/30 itu dia masih bisa menghasilkan foto yang tajam. Tapi kalau misalnya bagi pemula, speed di bawah 60 itu akan menghasilkan goyangan. Jadi lebih baiknya kalian itu menggunakan speed di atas 60 ya. Nah, supaya tidak terulang lagi dengan goyangan, nanti diatur lagi tuh speednya, terus kemudian cara pegang kameranya dengan baik dan benar ya. Tips biar hasil fotonya bagus gimana, Om? Tipsnya buat pemula supaya menghasilkan gambar yang bagus, pertama kita harus tahu kamera apa yang digunakan, kemudian pelajari sedikit-sedikit fungsi-fungsi dari kamera itu, kemudian tahu ya yang tadi diajarkan tentang komposisi. Nah, gimana cara mengatur komposisinya, terus gimana cara mengatur tadi yang 3 variabel yang tadi Om ajarkan, yaitu speed, diafragma, sama ISO-nya. Nah, kemudian baru konsepnya kita mau foto apa, misalnya kita mau foto teman kamu mau foto teman kamu yang belakangnya agak blur, kita menggunakan diafragma berapa. Kemudian kalau misalnya kita mau foto, misalnya orang lagi olahraga, teman kamu lagi olahraga nih, kamu pengen foto, berarti kan ada kegiatan, ada gerak. Nah, di situ diatur tuh speednya berapa, nanti diafragmanya mengikuti. Oke. Kemudian kalau misalnya kita mau foto di agak tempat-tempat yang gelap atau cahayanya kurang, kita bisa bermain di ISO. Nah, ISO itu bisa terdiri dari ISO 100 sampai, tergantung kamera ya, itu bisa sampai 6400 sampai 125.600. Nah, itu banyak lagi. Nah, tergantung dari kameranya, ISO-nya maksimalnya di berapa. Nah, kemudian sebelum kita foto, jadi supaya kita menghasilkan foto yang bagus, kita pikirkan dulu apa foto yang mau kita buat, hasil gambar apa yang mau kita bikin, kayak gitu ya. Jadi semuanya sudah terkonsep di kepala kamu nih. Jadi jangan asal langsung jepret, fotonya tidak jelas gitu. Kalau di taman kayak gini, bagusnya foto apa ya, Om? Itu dia nih. Kalau di taman Katalia ini, bagusnya foto apa? Pertama, kita bisa manfaatkan view-nya ya. View-nya kita bisa foto landscape atau juga bisa foto model di sini. Jadi dengan background taman kita bisa bawa model, kita foto model. Atau berikutnya kita juga bisa foto tanaman, kita bisa foto makro dari tanamannya, ada bunga-bunganya, ada rumputnya. Banyak yang bisa kita ambil dari kalau misalnya kita di spot di outdoor seperti ini ya. Misalnya di taman, jadi ada nuansa tamannya, ada pohonnya, jadi kita bisa tangkap tuh, bisa kita ambil gambar landscape, bisa ambil tanaman, bisa model, bisa juga foto grup juga bisa kita lakukan di taman yang bagus ini.
Kalau kayak gini gimana Om? Wah, itu hasilnya bagus banget. Jadi kamu udah pas nih komposisinya gimana, terus cara ngambilnya gimana, cara pegangnya gimana, dan modelnya juga oke banget tuh. Jadi komposisinya bagus, hasilnya bagus. Kamu cocok banget jadi fotografer nih. Jovan, ada yang mau diliatin hasilnya? Oh, tuh kalau Jovan tadi foto bunga segala macam itu pas banget tuh, komposisinya bagus, dia udah dapat warnanya segala macam. Oke juga nih Jovan nih. Oh begitu ya Om. Gitu. Sini Nauja. Terima kasih Om Amin. Ternyata kalau ngerti tekniknya hasilnya jauh lebih beda ya. Nah, dari vlog hari ini kita belajar kalau fotografi itu nggak cuma asal jepret aja. Tapi juga butuh teknik dan latihan. Dan ternyata seru banget. Hari ini foto kita juga jadi lebih bagus. Terima kasih yang sudah menonton. See you di vlog selanjutnya. Dadah!